Halo geng, welcome back to my YouTube channel Betty Ken, channel masak suka-suka. Nah kali ini gue lagi ngadain road trip nih geng, dari Jakarta, Surabaya menuju Bali. Nah berhubung kita sampai Surabayanya udah kemalaman geng, akhirnya kita putusin buat makan bebek sinjai. Lokasinya ada di Ruko Grand Ahmad Yani, Surabaya nih geng. Nah mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu ya bebek sinjai ini. Keunikannya itu dari sambal mangganya nih geng, enak banget dan juga pedas banget. Nah sebelumnya kita harus pesan dulu nih geng bebeknya. Jadi di sistem di sini kita harus bayar dulu sebelum makan. Nah gue pesan paket nasi bebek 3 sama bebeknya aja nih geng 1. Total habis 115. Jadi paket nasi bebek di sini isinya cuma nasi, bebek sama sambal dan juga dikasih lalapan nih geng kayak begini. Dan juga dikasih serundeng di atasnya. Nah karena emang gue penggemar bebek geng, menurut gue bebek di sini tuh enak, nggak keras dan nggak alot nih geng. Apalagi pas lu makan pakai sambal mangganya geng, buset bener-bener enak banget, nampol pedasnya nih geng. Nah bebek sinjai ini sendiri udah memiliki 8 cabang nih geng di Surabaya. Salah satunya yang gue makan ini di Ahmad Yani. Ada juga bebek sinjai rungkut, bebek sinjai kaza, pucang anom timur, bebek sinjai tidar, bebek sinjai HR Muhammad, bebek goreng, palupi, dan dharma husada nih geng. Jadi menurut gua bebek sinjai ini selain bebeknya empuk, rasanya juga enak nih geng karena udah dipaduin dengan berbagai macam bumbu. Nah untuk sambal mangganya menurut gua ini juara banget karena rasanya udah asem, manis, pedes, pokoknya jadi satu nih geng, cocok banget buat cocolan bebeknya. Nah jadi bagi kalian yang mau ke Surabaya jangan lewatin nih kuliner yang satu ini. Nah pas paginya sebelum lanjutin perjalanan ke Bali, gue mau sarapan nih geng. Kebetulan gak jauh dari hotel gua ada warung nasi cumi Bu Atun yang selalu buka 24 jam. Nah di sini banyak banget nih foto-foto artis yang pernah mampir ke sini geng buat makan nasi cumi ini. Kayaknya nasi cumi ini udah terkenal banget. Harga dari nasi cumi ini cukup terjangkau nih geng, mulai dari 20 ribuan sampai 30 ribuan, tergantung kalian mau pakai apa isinya. Nah menurut pemiliknya, warung Buatun ini udah berdiri sejak tahun 1965 nih geng. Pemiliknya orang Madura asli loh. Nah ini penampakan dari nasi cumi yang gue pesen tadi nih geng. Karena gue bungkus jadi pakai kertas nasi gini. Gue pesen paket yang 22.000. Isinya nasi, cumi, dan peyek udang nih geng. Walaupun bentuknya kurang menarik, tapi rasa dari nasi cumi ini bener-bener enak geng. Nasi cumi ini cocok banget nih geng buat sarapan pagi. Selain harganya murah, rasanya juga enak. Nah gue makan di mobil nih geng karena gue berwaktu biar nyampe ke Balinya gak terlalu malam. Nah perut udah kenyang nih geng, kita lanjut lagi nih perjalanan menuju ke Bali. Kita melalui tol Probolinggo nih geng. Lama perjalanan dari Surabaya menuju Bali itu kurang lebih 10-11 jam geng. Tergantung kalian berhenti berapa kali ya. Nah sepanjang perjalanan pemandangan lautnya udah kelihatan nih geng. Ini menandakan kita udah gak lama lagi bakalan nyampe nih geng di Pelabuhan Ketapang. Nah akhirnya kita udah sampai nih geng di Pelabuhan Ketapang. Sebelum masuk ke feri kita beli dulu tiketnya geng. Tiketnya bisa dibeli secara online maupun langsung di loket-loket terdekat yang ada di Pelabuhan Ketapang ini nih geng. Nah untuk biaya menyeberang dari Ketapang menuju Gilimanuk, kalau kalian beli secara online satu mobil dikenakan biaya sebesar 182.500 geng. Nah satu mobil itu kalian bebas mau isi berapa penumpang pun harganya sama geng. Nah kalau kalian mau beli tiketnya langsung geng di loket-loket yang ada di Pelabuhan Ketapang itu harganya sedikit lebih mahal geng, harganya 189.000. Nah setelah mobil masuk ke dalam feri, kita penumpang boleh turun nih geng untuk menikmati suasana kapal dan suasana lautnya. Lama penyeberangannya ini kurang lebih 45 menit sampai 1 jam nih geng. Nah akhirnya kita udah sandar nih di Bali nih geng, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali itu, Bali lebih cepat 1 jam geng. Tadi gue perhatiin ya, perubahan waktunya udah terjadi waktu kita di tengah laut nih geng. Nah hari pertama sampai hari ketiga gue nginep di sini nih geng, di Away Bali, Legian Camakila di daerah Legian. Menurut gue hotel ini the best geng karena kamarnya tuh luas dan harganya nggak terlalu mahal.
Nah, hari pertama gue main ke daerah Karangasem Bali nih geng, tepatnya di Lempuyang Temple. Ini merupakan salah satu temple yang sakral nih geng. Sebelum kita masuk, kita dipercikin dulu sama air suci. Nah, bagi kalian yang wanita yang senang dapat datang bulan atau menstruasi, kalian tuh nggak boleh masuk sini nih geng. Nah, setiap pengunjung yang masuk ke dalam temple ini nih geng, diwajibkan memakai sarung nih geng. Bagi kalian yang pakai baju panjang, baju pendek, kalian tetap harus pakai sarung. Karena peraturan di sini ya memang begitu geng, kita harus menaatinya. Nah, Lempuyang Temple ini memang lagi viral nih geng, karena kita bisa foto-foto di belakang gapura yang seolah-olah kita berada sedang di atas langit nih geng. Nah, pas gua kesini, umat Hindu di sini sedang merayakan Hari Raya Kuningan nih geng. Jadi di pura di bawah situ mereka sedang mengadakan upacara adat. Nah, nggak jauh dari Lempuyang Temple, di situ ada Mahakencana Paradise nih geng. Di sini mereka menyediakan beberapa spot foto yang keren abis nih geng. Nah, untuk harga tiketnya murah abis nih geng, cuma 10.000 per orang. Kalian bisa dapat 3 spot foto ini yang seolah-olah kalian berada di atas langit nih geng. Nah, setelah kita capek foto-foto, gue mau nyantai-nyantai nih geng. Kita pergi ke Virgin Beach. Nah, ini lokasinya nggak jauh dari Lempuyang Temple nih geng, searah Bali. Nah, Virgin Beach ini masih belum banyak yang tahu nih geng, karena lokasinya tersembunyi banget. Selain pantainya bagus, pasirnya juga putih banget nih geng, dan ombaknya nggak terlalu besar di sini. Nah, setelah kita capek main ke temple dan ke pantai, akhirnya gue nemuin satu warung bagul nih geng, namanya Warung Bagul Pantai Lebih. Nah, warungnya ini cukup luas nih geng dan juga ramai pengunjung. Nah, untuk pelayannya juga ramah dan baik-baik loh geng. Nah, di sini gue diizinin nih geng masuk ke dapurnya buat ngeliat cara potong babi gulingnya nih geng. Nah, bagi kalian yang kepengen bagian-bagian tertentu dari bagul ini, kalian harus datang pagian ya geng. Karena kalau datangnya agak kemalaman, kalian tuh akan kehabisan nih geng. Nah, untuk satu ekor bagul ini, untuk bagian kaki dan bagian kuping hanya terdapat beberapa porsi aja nih geng. Makanya kalian kudu cepetan, kalau mau makan bagul kudu pagian nih geng ke warungnya. Nah, yang paling favorit dari bagul ini ya pasti kulitnya ya geng. Banyak orang ngincer kulitnya yang crispy ini nih geng, yang bikin ngiler. Nah, si beli ini lagi potongin kupingnya nih geng. Ini pesanan gua ada pesan kuping sama pesan kaki juga nih geng. Untung masih kebagian. Nah, ini dia nih geng penampakan pesanan gua, kaki babi dan juga kupingnya nih geng. Nah, di dalam babi guling ini ada yang disebutnya lawar nih geng. Lawar itu berupa sayuran dan daging cincang yang diolah menggunakan berbagai macam bumbu. Nah, biasanya ini pedas nih geng, jadi kurang cocok buat anak-anak. Di Bali ini banyak banget nih geng yang jual babi guling kayak begini. Nah, pintar-pintar kalian deh ngelihat yang mana yang enak. Biasanya perbedaannya ada di lawarnya nih geng. Nah, ini dia nih geng penampakan paketan-paketan yang gue pesen di warung Pantai Lebih ini nih geng. Nah, biasanya untuk satu porsi nasi bagul ini dikasih kulit crispy-nya cuma sepotong kecil nih geng. Jadi berasa kurang puas gitu. Makanya gue pesen bagian-bagian lain dari bagul ini. Nah, di sini gue juga ada pesen nih geng minuman khas dari Bali, minuman temulawak nih geng. Kurang lebih minuman ini kayak sirup nih geng, tapi ada aroma dan wangi temulawaknya. Nah, cocok banget nih kalau kita minum dingin-dingin pakai es batu kayak begini nih geng. Nah, tapi gue yakin nih geng, gak semua orang suka minuman yang berbau rempah kayak begini nih geng. Nah, yang pertama pengen gue cobain kulit crispy-nya ini nih geng. Kita mau tes kriuk dulu ya. Nah, kalian denger kan geng, bunyi kriuknya bikin ngiler banget. Walaupun bagian kuping juga masih kriuk nih geng. Nah, tapi asli nih geng, menurut gua sambal di sini tuh pedas banget. Cocok banget nih buat kalian yang pencinta pedas, dijamin mulut langsung doer nih geng. Nah, setelah kenyang makan bagul dengan sambalnya yang super pedas nih geng, kayaknya gue rasanya pengen makan yang manis-manis nih geng. Akhirnya gue putusin buat mampir ke Gusto Gelato. Nah, ini merupakan salah satu gelato yang katanya orang-orang enak nih geng. Makanya gue penasaran pengen gue cobain.
Nah, Gusto Gelato ini ada di daerah Seminyak nih, geng. Waktu gua datang tuh sebenarnya mereka udah mau tutup. Walaupun udah mau tutup, tapi antriannya masih segini banyak dong, geng. Nah, varian gelato di sini tuh banyak banget, geng. Sampai gue bingung mau pilih yang mana. Mulai dari rasa yang asem, manis, sampai rasa asin pun ada di sini nih, geng. Bebas kalian pilih. Nah, untuk harganya sendiri, mereka membandrol untuk cup kecil yang isinya dengan varian 2 rasa, harganya 30.000 nih, geng. Nah, untuk cup yang medium dengan varian 3 rasa, itu mereka membandrol harganya 50.000 nih, geng. Bagaimana menurut kalian? Mahal apa murah nih? Harga untuk semua rasa gelato ini sama aja nih, geng. Jadi bebas kalian pilih mau yang mana. Nah, ini sedikit tips buat kalian yang kalau ke Gusto Gelato kebingungan mau pilih rasa yang mana. Kalian bisa nih minta sama pegawainya untuk cobain setiap rasa dari gelato ini, geng. Nah, nanti mbaknya akan kasih kita cobain nih, geng, beberapa rasa yang pengen kita cicipin menggunakan sendok kayu es krim ini. Nah, lumayan kan kalian jadi bisa ngerasain beberapa gelato yang ada di sini nih, geng. Nah, untuk varian yang gue pesen ini ada blackcurrant, ada salted caramel, ada popcorn, ada juga strawberry macaron nih, geng. Menurut gue semua gelato yang gue rasain ini enak-enak semua, geng. Rasanya juga nggak terlalu manis dan nggak terlalu asem, pokoknya pas menurut gue. Nah, hari berikutnya gue menyantai-nyantai nih, geng, di daerah Kintamani. Di sini ada cafe yang lagi viral, namanya Montana Cafe nih, geng. Nah, di Kintamani sendiri sekarang tuh udah terdapat beberapa cafe yang keren-keren loh, geng. Nah, di sini kalian tuh bisa santai-santai, geng, menikmati suasana pegunungan sambil ngopi-ngopi kayak negeri di atas awan gitu. Nah, di Montana Cafe ini pengunjungnya tuh sangat ramai, geng. Jadi kita kudu-kudu sabar, kalau nggak dapat tempat ya harus nunggu, geng. Nah, yang pasti selain mereka menjual makanan, mereka juga menjual view nih, geng. Karena kita bisa menikmati makanan kita sambil menghadap ke Gunung Batur yang ada di Kintamani ini. Pokoknya sensasi dan ambience-nya itu beda banget nih, geng. Kalian gak bakalan dapatin di tempat lain, cuman ada di sini nih. Nah, makanya bagi kalian yang lagi mau jalan-jalan ke Bali, jangan lupa nih mampir ke daerah Kintamani nih, geng. Nah, di Montana Cafe ini kalau kalian sambil nunggu pesanan yang belum datang, kalian tuh bisa foto-foto nih, geng. Ada beberapa spot yang bagus-bagus di sini. Ini makanannya lebih kemana, Mas? Kita di sini western, Kak. Lebih ke western, tapi Indonesianya nggak ada. Indonesianya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Ini mungkin kayak yang kentang goreng kayak gitu. Oh gitu. Ini bukanya dari jam berapa, Mas? Kita hari ini kalau weekday itu jam 7, Kak. Jam 7 sampai jam setengah 8. 7 sampai setengah 8. Oh, malam hanya setengah 8. Sampai setengah 8. Oh, kalau weekend? Kalau weekend itu kita bukanya dari jam 6 sampai jam sampai jam 8. Oh, sampai jam 8. Oh, nggak sampai 9 10 gitu ya? Oh, Karena udah dingin banget, jadi udah. Oh, di sini lebih dingin ya kalau malam ya. Oh, oke. Dengan Mas siapa, sorry? Saya sama Gede Rawan. Oh, Gede Rawan. Oke, thank you, Mas. Sama-sama. Mbak, El Lago ini makanannya lebih kemana, Mbak? Kalau kita di sini lebih ke Japanese gitu. Japanese, tapi Indonesianya nggak ada ya? Kalau untuk Indonesian punya kita ada di lantai 2 di bawah lantai sebelah kanan. Oh, tapi sama, masih El Lago. Sama. Itu, tapi itu namanya Sari Mountain View, tapi itu masuknya sama. Kalau di Sari Mountain View itu menunya double, jadi ada lokal punya, ada Japanese. Oh, gitu. Ini buka dari jam berapa, Mbak? Kalau Senin sampai Kamis kita bukanya dari jam 7 sampai jam 7. Kalau Jumat sampai Minggu itu bukanya jam 6 sampai jam 8. Thank you, Mbak. Yuk. Nah, ini cafe berikutnya nih, geng, di daerah Kintamani, tepatnya di sebelah cafe Montana tadi. Nah, ini namanya El Lago Cafe nih, geng. Nah, ambience di sini juga nggak kalah menarik loh sama cafe Montana, dan view-nya juga masih sama ya, geng, menghadap Gunung Batur yang ada di Kintamani nih, geng. Nah, kafe-kafe di sini itu mereka bukanya nggak sampai malam loh, geng. Paling malam juga sampai jam 8. Karena kata mbaknya di sini kalau udah terlalu malam di sini mulai berkabut dan hawanya tuh dingin banget, geng. Karena memang lokasinya deket banget sama Gunung Batur Agung ini, geng. Nah, kita lanjut lagi nih, geng, ke cafe yang ketiga, namanya Pepper Hills. Lokasinya masih di Kintamani ya, geng, dan juga lokasinya nggak terlalu jauh dari Montana Cafe tadi, geng, paling 100 meter kurang lebihnya. Nah, kalau menurut gua tempat di sini tuh lebih santai, geng, daripada di Montana ataupun di El Lago, karena di sini nggak terlalu rame dan menu kopinya juga banyak, geng. Jadi kita bisa lebih lama-lama dan nyantai-nyantai di sini, geng.
Nah, kalau untuk view-nya memang semua sama nih, geng, menghadap ke Gunung Batur karena memang lokasi kafe-kafe di sini nggak jauh dari Gunung Batur Bali ini, geng. Nah, di Pepper Hills ini kalau kalian lapar dan pengen makanan berat, mereka juga ada restonya nih, geng, di bawah. Nah, kalau kalian pengen duduk di tangga-tangga ini nih, geng, yang ada payungnya, kalian harus memesan 1 minuman dan 1 makanan, kata mbaknya. Nah, menurut gua di tangga-tangga itu cocoknya untuk suasana sore, geng. Kalau siang-siang begini bisa kulit kita langsung matang, geng. Karena memang pas siang ini cuacanya tuh sangat terik banget nih, geng. Nah, pas gua arah balik dari Kintamani, gua ngeliat di pinggir jalan ada warung babi guling nih, geng. Lumayan rame, namanya Meh Sepia. Meh apa Mi Sepia, gua nggak tahu deh bacanya apa. Pokoknya ini warung rame banget, geng. Jadi gua langsung tertarik nih pengen nyobain. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali lihat, jangan kaget nih, geng, karena memang di sini kebanyakan ibu-ibunya ngambil lauknya memang pakai tangan, geng, nggak pakai sendok. Nah, pas gue nyampe nih, geng, gue lihat babinya udah tinggal setengah nih, geng, dan kulitnya juga udah pada kehabisan. Nah, kata mbaknya di sini tuh nggak pernah sepi, selalu rame nih, geng. Untung aja gue belum kehabisan nih. Nah, pas gue cobain, memang babi gulingnya nih enak banget nih, geng. Beda banget sama babi guling yang sebelumnya gue makan. Oke deh, geng, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa nih, gue nggak bosan-bosan ngingetin lu pada buat subscribe, like, share, dan komen kalau ada yang mau ditanya-tanya. Nah, edisi jalan-jalan ke Bali ini nanti bakalan ada part 2-nya ya, geng. Masih banyak kuliner-kuliner yang enak dan mantap-mantap nih, geng. Oke, see you, bye-bye.